Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua seiman, sebangsa, dan setanah air dimanapun berada yang saya cintai. Para habaib ini selain mereka tidak terbukti sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW, ternyata doktrin-doktrin dari mereka sangat mengerikan. Kesombongan mereka juga terlalu tinggi. Ada habib yang mengatakan bahwa imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi itu lebih pantas jadi muridku. Ini sudah kelewatan, sudah kesombongan yang sangat kelewat. Juga ada yang mengatakan sholat tidak akan diterima. Sholat tidak akan diterima oleh Allah jika tidak mau bersolawat kepada anak cucu Nabi. Ini madhab dari siapa yang mengatakan seperti itu? Ini adalah penyesatan dan tidak dibenarkan oleh hukum syariat kita. Mari kita saksikan doktrin-doktrin dan pernyataan-pernyataan kesombongan dari para habaib Ba'alwi. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub. Walaupun sholat sudah sempurna dia punya wudhu, sudah sempurna dia punya sholat, cuman karena dia tidak baca sholawat kepada anak cucu Nabi Muhammad, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah Ahlul Bait itu dijaga, hadirin. Ahlul Bait itu dijaga. Yang jaga Ahlul Bait bukan hanya diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri sudah menjaga, dan melindungi garis keturunannya, sebagaimana Imamul Haddad mengatakan, "Qasdus sabili ilal huda qadaman ala qadamin bijiddin." Sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas. وقد ذكر بعض المترجمين أن سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله ورحمنا به بلغ في العلم الظاهر الاجتهاد المطلق. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari mujahadahnya beliau sudah sampai kepada derajat mujtahidul mutlak. Tokoh-tokoh sentral thariqah ini ada yang sampai mereka dalam keilmuannya dalam fikih itu sampai pada tingkatan ijtihad mutlak, ada yang ijtihad muqayyad. Bahkan sampai Al-Imam Al-Haddad berkata, kalau tidak karena adab terhadap para salaf-salaf kami, maka kami akan buat mazhab sendiri. Tapi karena adab
mereka mendahulukan adab kepada salafnya. Karena salaf mengikuti Syafi'i, maka beliau pun tidak membuat mazhab tapi mengikuti Syafi'i sebagaimana para pendahulu. Padahal beliau berkompeten karena sudah sampai di tingkatan ijtihad, mulai ijtihad mutlak sampai ijtihad muqayyad, ada semua. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Maka dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada diri pamanku Tahir bin Husain persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Sempurna. Persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin, dan itu nggak gampang. Bagaimana saudaraku semua, sangat sombong sekali kan mereka para habaib Alwi, dengan bangganya mengatakan kalau imam madhab yang 4 itu lebih pantas jadi muridnya. Ini adalah suatu kesombongan. Ini bukan khawarikul adat. Khawarikul adat itu adalah perbuatan yang berbeda dengan umumnya, tetapi perbuatan itu tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan alim ulama ataupun para wali-wali Allah. Dan ini merendahkan secara tidak langsung, ini merendahkan mereka para imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi dengan mengunggulkan dirinya sendiri. Terus juga doktrin sesat ini, jika tidak bersolawat kepada anak cucu Nabi maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini madhab dari siapa? Memang kalau kita madhab Imam Syafi'i untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika sedang tahiyat akhir, itu hukumnya adalah sunnah abad. Sunnah abad dan bukan rukun dari sholat itu sendiri. Sunnah abad itu jika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud jahwi. Dan jika memang benar-benar tidak ingat maka itu tidak membatalkan sholat. Itu hukumnya adalah sunnah abad. Ini malah Habib katanya tidak sah jika tidak bersolawat kepada anak cucu Nabi. Ya inginnya mereka selalu dimuliakan.